Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan pada kesempatan hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan, beriring doa semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, selamat di dunia wal akhirah dengan menjalankan saum Ramadan dan amalan utama di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan statistik pendidikan pada subtopik penerapan standar deviasi dan min ya, dan min saya share terlebih dahulu. Sudah nampak ya? Baik. Saya secara sekilas akan menjelaskan, nanti kemudian kita terapkan di dalam analisis tugas akhir baik skripsi maupun di artikel jurnal ya. Yang pertama tentang pengertian rata-rata dan penyebaran data ya. Rata-rata ini sudah kita pelajari, para mahasiswa masih teringat rata-rata di SMA ya. Ini rata-rata dalam statistik. Ini nilai yang mewakili seluruh data ya. Jadi nama lainnya rata-rata itu bisa menggunakan mean, kalau di Excel menggunakan average ya. Nah, ini masuk dalam kategori ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan di dalam statistik penerapan untuk analisis ya. Ini simbolnya ya, X bar ini biasanya dipakai untuk mean sampel, untuk rata-rata sampel ya. Jadi nanti di Excel itu ada memilih mau mean sampel atau mean populasi ya. Kemudian yang nomor 2 ini simbolnya membacanya mu ya. Ini berarti untuk mean populasi ya. Karena kita menggunakan software ya, alat bantu untuk menganalisis, maka ya tidak begitu perlu kita untuk menghafal rumus-rumus ya, tapi ini perlu dipahami saja ya. Untuk mencari mean rata-ratanya ini sudah dirumuskan, biasanya adalah rumus pertama menggunakan jumlah X ya, atau sigma X dibagi N ya. Jumlah X dibagi N. Jadi kalau datanya ada 4 ya berarti ditambahkan data 1, data 2, data 3, data 4, jumlahnya berapa dibagi 4 misalnya tadi. Ini contoh data ya. Datanya misalnya ada 8 orang. Ini untuk contoh kita batasi yang data nomor 1 sampai data 5. Nanti yang data 1 sampai 8 Anda untuk latihan mencoba menerapkan rumus yang sudah kita jelaskan dengan data 8 ya, 8 siswa. Misalnya kita ingin mengetahui ada 5 orang ya, 5 orang, nilai rapotnya misalnya ya 70, nomor 2 Tini 75,
nomor 3 Darto 80, nomor 4 Hita 85, nomor 5 misalnya Mikael 90 ya. Carilah min. Carilah min berarti 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90 hasilnya 100 ya, 100. Karena jumlahnya ada 5 berarti sigma X-nya 100, maka kemudian N-nya ada 5 orang ya, itu 2, 3, 4, 5. Jadi minnya adalah 80. Atau rata-ratanya berarti dari deretan siswa nomor 1 sampai nomor 5 rata-ratanya berarti sudah 80. Ya, ini kalau melihat KKM-nya ya sudah memenuhi ya. KKM rata-rata kelas misalnya berapa misalnya ya. Kita ditetapkan misalnya 85 ya, berarti masih ada yang kurang gitu, masih yang kurang. Baik, berikutnya dalam analisis tugas akhir, min bisa digunakan untuk menilai rata-rata nilai siswa, keberhasilan pembelajaran ya, untuk analisis data penelitian kuantitatif, kemudian statistik deskriptif dalam analisis tugas akhir ya, tugas akhir. Berikutnya adalah tadi min. Sekarang masuk dalam topik penyebaran data ya. Penyebaran data di sini ada 3, range, variance, kemudian standar deviasi atau simpangan baku ya. Range itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Sementara varians ya adalah rata-rata kuadrat selisih data terhadap min. Ya, kuadrat selisih data terhadap min. Ini juga ada rumusnya, tapi karena kita nanti pakai Excel ya, langsung saja nanti di aplikasi Excel ya. Nah, apa itu varian? Ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata ya. Data menyebar dari nilai rata-rata. Jadi ini menunjukkan kepada tingkat keragaman atau variasi data ya. Jika variannya kecil berarti data cenderung dekat dengan rata-rata. Jika variannya besar berarti data menyebar jauh dari rata-rata. Nah, sekarang kita langsung terapkan ya. Terapkan. Sementara untuk yang standar deviasi, nanti Anda baca karena ada tugas setiap kelompok itu mempresentasikan tentang topik-topik ini. Saya tidak menjelaskan secara definitif, tapi langsung kita gunakan saja dua software ya. Yang pertama adalah Excel dan SPSS. Ya, baik. Ini penerapan di dalam analisis artikel jurnal atau tugas akhir ya, tugas akhir. Misalnya kita ingin menilai tentang religiositas mahasiswa PAI ya, religiositas mahasiswa PAI. Kita gunakan namanya skalanya adalah skala 5. Skala 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, skala 5. Religiositas sangat religius, kemudian religius, cukup religius, kemudian kurang religius, tidak religius. Misalnya ya, rumus ini adalah rumus universal. Ya, rumus universal seperti teman-teman yang
punya kunci Inggris ya, kunci Inggris. Kunci Inggris itu bisa dipakai untuk ukuran apa saja ya. Kita mau menilai tentang religiositas, misalnya tentang efektivitas metode X misalnya ya. Efektivitas metode X. Nah, kita ingin mengukur dengan 5 skala ya. Misalnya di sini ada A sangat efektif, kemudian yang nomor 2 itu oh, efektif, yang C nanti cukup efektif, yang D nanti setelah diperoleh ya, nanti kurang efektif dan tidak efektif dan seterusnya ya. Nanti ini bisa dibuat namanya universal tergantung rumusan masalahnya. Kita mau menganalisis atau meneliti tentang apa, rumus ini bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba terapkan di dalam analisis tugas akhir dan artikel jurnal. Datanya masih kita pakai ya, nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Data nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kita langsung ke Excel saja ya. Ke Excel. Nah, data nomor 1 sampai nomor 5 tadi, kita kopikan. Ya, kita kopikan. Kemudian kita pindahkan langsung ke Excel ya. Copy, paste. Kemudian pindahkan ke Excel. Ya, pindahkan ke Excel. Saya sudah mencoba untuk copy, nah paste. Dan di sini, ini data 1 sampai data kelima ya. Tadi rumusnya kita cari min dan standar deviasi. Ya. Bagaimana mencari min kalau di Excel ini lebih mudah ya, lebih mudah. Baik, nomor 1 kita butuh data min ya, data min. Min kalau di Excel itu gunakan average ya, average. AP RAG ya, yang ini. Anda tulis mungkin kalau di Windows 2007 itu langsung di sini berjalan sendiri. Tapi kalau ini komputer yang versi lama harus ditulis lengkap ya, AP RAG ya. Ini sudah ada indikatornya AP RAG. Tulis di sini. Kemudian Anda kurung buka di blok nomor urut 1 sampai urut 5 ya, ada 5 orang. Anda tarik di sini. Oke. Blok. Jadi sel C1 ini, C1 sampai C ke-5 kan? Ya. C ke-5. Nah, berarti minnya atau average-nya berapa minnya? 80. Dari mana? 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90, jumlahnya dibagi dengan N. Nah, ini kita tidak perlu lagi menghitung ya, karena di sini sudah pakai aplikasi Excel. Baik, yang kedua. Nomor 2 kita membutuhkan namanya standar deviasi ya, standar deviasi. Nah, tadi ada namanya X bar atau average tadi ya. Kemudian yang kedua ada namanya mu ya. Anda ketikkan kalau di Excel average ya. Standar deviasi ya. ST def ya, ST def. Nah, di sini ada namanya standar deviasi P ya. P itu populasi. Kemudian standar deviasi S. S itu sampel ya. Sampel. Nah, karena kita tidak tahu posisinya apakah ini sampel atau populasi, Anda bisa gunakan yang universal di sini, STDEV saja ya. STDEV. Nah, ini enggak masalah. Kita gunakan standar deviasi. Ya. Kita blok kembali yang ini dari ya pertama atau siswa pertama, kemudian sampai siswa terakhir Anda blok. Ya, Anda kurung tutup, kemudian di enter. Nah, ini sudah ketemu 7,9. Jadi ini tidak perlu menghafal rumus ya.
Ya, rumusnya yang tadi panjang itu bisa langsung dikomputasi secara cepat menggunakan Excel. Baik, ini kita kopikan ya, kita kopikan. Hmm, ya, atau eh, copy ya, kemudian kita balik lagi ke X ke PPT-nya ya, ke PPT. Oke, saya tampilkan kembali di PPT. Nah, yang ini. Nah, ini sudah dikomputasi ya, yang ini min-nya 80, SD-nya 7,9. Nah, sekarang karena kita ingin mengetahui data siswanya sudah ada, yang ini datanya 70, 75, 80, 85. 70 masuk kategori apa? Misalnya nomor satu, ya religiositasnya 70. Ya. Itu nomor satu Anton misalnya ya. Itu masuk kategori apa? Ya, karena tadi kita sudah menyepakati di awal, Anda mau menganalisis menggunakan skala 5, skalanya sudah ini sudah skala sudah jadi ya, sudah universal, maka rumusnya apa? Min ditambah 1,5 kali SD. Ya, minnya tadi kan 80 ya. Karena ini ada operasi bilangan eh, tambahan dan pengalian, maka ini langsung kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian ya. 1,5 ini sudah konstanta dari sana, dari rumusnya, penemu rumusnya begitu ya. Kemudian 7,9 tadi adalah SD-nya, berarti 1,5 dikali 7,9 ditambah 80. Berapa hasilnya? Betul 91? Ya. Nanti kalau misalnya masih ada kesalahan dibetulkan ya. Masih ada kesalahan misalnya nanti dibetulkan. Ya, hasilnya 91. Langsung saja kita buatkan namanya tabel konversi ya. Tabel konversi pertama ini ya. Jika nilainya 91 ke atas. Ini maksudnya adalah ke atas ya. 91 sampai ke atas ya berarti sampai 100 ya. 91 sampai ke atas maka dia masuk kategori sangat baik ya, sangat baik. Oke. Misalnya Cica itu nilai religiositasnya ya setelah diukur nilainya 95. Nah, berarti dia masuk kategori sangat baik. Berikutnya bagian kedua ya, ini nanti diselesaikan. Ya, diselesaikan ini yang hanya contoh min ya. Rumus kedua adalah untuk mencari namanya posisi baik ya, posisi baik ini. Ini A sangat baik, B itu baik ya, C itu cukup gitu ya. Maka rumus dasarnya, rumus kunci Inggrisnya min ditambah 0,5. 0,5 dari mana? Ya, kita sudah mengikut saja penemu rumusnya ini ya, sudah dihitungkan. Dikalikan SD, min-nya tadi sudah dikomputasi tadi 80. Kemudian kita selesaikan dulu dalam kurung ini ya. 0,5 SD-nya 7,9 ditambah 80 hasilnya berapa? Hasilnya 83 betul ya. Berarti nanti antara 83 sampai 91. Nah, begitu. Sampai 91 masuk kategori baik. Ya, baik. Tadi ada namanya peserta nomor 4. Kita ambil contoh ya. Peserta nomor 4 yang ini. Oh, yang ini. Misalnya ini peserta nomor 4 itu Joni ya. Joni. Joni nilai nilai ukuran atau nilai di, yang diperoleh dalam religiositas angkatnya itu 85. Nah, 85.
85 kan posisi nomor 2 ya. Ya, berarti Joni masuk kategori baik, religiusitasnya baik. Nah, begitu. Berikutnya nanti Anda selesaikan nomor 3 dan nomor 4. Kemudian Anda lanjutkan tidak hanya nomor 1 dan nomor 5, tapi nomor 1 sampai nomor berapa tadi? 8 ya. Datanya sampai 8. Silakan untuk latihan. Anda cari minnya dan standar deviasinya nomor 1 sampai 8, kemudian Anda petakan, ya Anda bebas mau meneliti tentang religiositas atau meneliti tentang kompetensi, kompetensinya sangat baik-baik begitu ya, tergantung rumusan masalahnya. Kemudian Anda coba di komputasi. Saya kira begitu. Ini untuk pembukaan awalan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya menggunakan aplikasi SPSS. Ya, sementara ini menggunakan penerapan eh, softwarenya yang sudah ada di HP Anda, sudah ada juga di laptop Anda dalam menggunakan Excel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.